Halo guys, kembali lagi bersama saya Michael di segmen Bahas Sejarah. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang serangan umum 1 Maret pada tahun 1949 yang tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu peristiwa besar di Indonesia. Oh iya, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Selamat menonton guys, enjoy! Serangan umum 1 Maret 1949 dianggap sebagai tonggak penting keberadaan Indonesia setelah merdeka pada 17 Agustus 1945. Sebelum memulai perencanaan serangan umum 1 Maret, Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman untuk meminta izin melakukan serangan kepada Belanda. Setelah Jenderal Sudirman memberikan izin untuk menyerang Belanda, ia meminta Sultan Hamengkubuwono IX untuk berkomunikasi dengan Letnan Kolonel Soeharto selaku Komandan Brigade 10 atau Wegprijse 3. Serangan ini dilakukan dengan latar belakang Belanda melakukan agresi militer 2 pada 19 Desember 1948. Dampak dari agresi tersebut adalah jatuhnya ibu kota Yogyakarta yang mengakibatkan diungsikannya Bung Karno, Bung Hatta, dan Haji Agus Salim dari Yogyakarta. Setelah itu, mereka diungsikan ke tempat yang berbeda. Bung Karno diungsikan ke Perapat, Sumatera Utara, lalu Bung Hatta diungsikan ke Bangka. Sebelum mengungsi, Bung Karno dan Bung Hatta sempat memimpin rapat kabinet dan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Negara, yaitu Syafruddin Prawira Negara yang ada di Sumatera untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Mandat untuk Syafruddin bertujuan untuk memastikan kekuasaan Republik Indonesia masih ada melalui PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Meski Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, namun pemerintahan Republik Indonesia tetap berdiri. Belanda pun tertipu, mengira dengan jatuhnya kota Yogyakarta, maka Indonesia segera menyerah. Padahal pasukan berbagai daerah di Pulau Jawa masih bergerilya. Di samping itu, Belanda juga melakukan pesan propaganda bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada dan Belanda berhak menduduki wilayah Indonesia. Namun, berkat serangan umum 1 Maret, Indonesia berhasil menunjukkan kedaulatannya sebagai negara di mata dunia. Persiapan serangan umum 1 Maret sudah dipersiapkan sejak Belanda melancarkan agresi militer keduanya pada 19 Desember 1948. Dan tepat pada 1 Maret 1949, operasi ini dilaksanakan. Dalam mempersiapkan serangan ini, Letkol Soeharto harus menghubungi seluruh satuan tentara yang ada di Yogyakarta dan di sekitarnya secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa minggu, Soeharto berhasil menyatukan kekuatan pasukan untuk melakukan serangan ke ibu kota Yogyakarta. Untuk memudahkan penyerangan, Soeharto menunjuk 4 komandan sektor. Mayor Venj Sumual untuk sektor timur, Mayor Sarjono untuk sektor selatan, Mayor Kusno untuk sektor utara, sementara sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Marsudi yang ditunjuk. Kemudian kepada setiap komandan sektor, Soeharto menegaskan 4 hal. Konsolidasi. Semua pasukan harus dibawa komando, melakukan serangan kepada musuh yang ada di wilayahnya, melakukan pencegatan daripada musuh yang bergerak di wilayahnya, melakukan penyelidikan ke kota untuk mempersiapkan serangan umum, lalu tunggu perintah. Begitulah kata Soeharto. Operasi ini sebenarnya terdiri dari berbagai elemen, mulai dari tentara, laskar, dan rakyat bersenjata saling bahu-membahu untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Para pasukan ini kemudian disebar ke berbagai posisi strategis, yaitu ke bukit, lembah, dan pelosok, sembari menunggu instruksi untuk melakukan penyerangan. Selagi menunggu, para petinggi militer dan pemimpin pemerintahan setempat sepakat untuk mengambil alih kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Perang dilakukan secara gerilya pada pukul 6 waktu setempat, dengan sirene dinyalakan sebagai pertanda serangan dimulai. Begitu terdengar sirene berbunyi, seketika para prajurit Belanda yang ada di setiap sudut kota dan pos langsung dilumpuhkan. Mereka berhasil memaksa pasukan Belanda untuk mundur dan menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Kemudian, tepat pada pukul 12 siang, sebagaimana strategi yang telah ditentukan, para pasukan Indonesia mundur dari kota Yogyakarta.
Keberhasilan dalam serangan ini membuat Indonesia berhasil membuktikan kepada dunia bahwa tentara Indonesia dan Republik Indonesia masih berdiri tegak dan kokoh, tidak seperti yang dikabarkan oleh propaganda Belanda. Berita kemenangan Indonesia dalam serangan umum 1 Maret 1949 menyebar hingga sampai ke Washington DC, Amerika Serikat. Saat itu PBB sedang bersidang dan diikuti oleh perwakilan dari Indonesia. Dan berita tersebut menunjang perjuangan diplomasi di Dewan Keamanan PBB. Kemenangan itu juga memperkuat posisi Indonesia di perundingan PBB dan membuat posisi Belanda melemah dan terdesak. Serangan umum 1 Maret yang terus dikenang sebagai bagian dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia memakai sandi janur kuning. Dalam pertempuran tersebut, semua pasukan menggunakan janur kuning di lengannya. Bukan tanpa alasan, janur kuning muncul dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penggunaan janur kuning disebut-sebut digagas oleh Soeharto yang tujuannya untuk membedakan pasukan perjuangan yang benar-benar ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia.